Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di tengah desa yang sunyi, sebuah masjid tua menyimpan kekuatan gaib yang tak terungkap. Seorang pemuda, Arif, dipanggil untuk mengungkap misteri Mbah Kanjeng Jimat dan menemukan takdirnya melalui ujian yang penuh tantangan. Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah masjid tua yang dikenal dengan nama Masjid Al-Mubarok. Masjid ini bukanlah tempat ibadah biasa, karena banyak cerita dan legenda yang beredar mengenai keberadaannya. Konon, masjid ini memiliki hubungan dengan Mbah Kanjeng Jimat, seorang tokoh misterius yang terkenal karena kekuatannya yang luar biasa. Banyak yang percaya bahwa masjid ini adalah tempat yang penuh berkah, namun juga menyimpan kekuatan gaib yang sangat kuat. Suasana di sekitar Masjid Al-Mubarok selalu terasa berbeda. Saat malam tiba, desa yang biasanya sunyi berubah menjadi sepi dan penuh ketegangan. Tidak ada suara kecuali gemericik angin yang menyusup melalui celah-celah masjid yang sudah tua. Penduduk desa sering menghindari masjid setelah malam tiba, karena mereka percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bangunan tua di sana, sesuatu yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Pagi itu, Arif, seorang pemuda berusia 25 tahun yang baru saja menyelesaikan studinya di kota besar, memutuskan untuk kembali ke desa tempat ia dibesarkan. Ia ingin mencari ketenangan setelah bertahun-tahun hidup di tengah hiruk-pikuk kota. Namun, sesampainya di desa, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ada rasa tak nyaman yang menggelayuti hatinya, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya untuk menuju ke Masjid Al-Mubarok. Arif sudah mendengar cerita tentang masjid itu sejak kecil. Neneknya sering bercerita tentang Mbah Kanjeng Jimat, seorang tokoh yang menurut legenda memiliki kekuatan untuk menyembuhkan segala penyakit dan memberikan petunjuk hidup. Namun, neneknya juga sering memperingatkan agar tidak terlalu mendekat pada masjid tersebut, terutama saat malam hari. Banyak orang yang hilang secara misterius di sekitar masjid, dan meskipun beberapa orang mengklaim mereka berhasil mendapatkan keberkahan dari Mbah Kanjeng, banyak yang juga mengatakan bahwa mereka merasakan sesuatu yang mengerikan setelah mengunjungi tempat itu. Namun, entah mengapa, Arif merasa terpanggil untuk datang. Suatu malam, setelah makan malam dengan keluarga, ia memutuskan untuk pergi ke masjid. Ia tahu bahwa malam adalah waktu yang paling tidak disarankan untuk mengunjungi tempat itu, tetapi ada dorongan kuat dalam dirinya yang membuatnya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dengan hati yang berdebar, Arif berjalan menuju Masjid Al-Mubarok. Langkahnya terasa berat seiring semakin dekatnya ia dengan masjid tersebut. Angin malam yang dingin membuat suasana semakin mencekam. Ketika Arif tiba di depan pintu masjid, ia tertegun sejenak. Pintu masjid itu tampak tertutup rapat, namun anehnya, dari dalam masjid, ia bisa mendengar suara gema lantunan doa yang begitu tenang, namun penuh kekuatan. Seperti ada energi yang mengalir begitu kuat, namun sulit dijelaskan. Tanpa berpikir panjang, Arif memutuskan untuk membuka pintu dan memasuki masjid. Begitu ia melangkah masuk, suasana di dalam masjid begitu sunyi. Lampu-lampu yang menerangi ruangan tidak begitu terang, namun cukup untuk memberikan cahaya lembut yang membuat Arif merasa lebih waspada. Langkah kaki Arif terdengar begitu keras, mengisi ruang kosong yang besar. Namun, tiba-tiba, langkahnya berhenti saat ia melihat sebuah benda di tengah masjid. Di atas sebuah meja kayu yang terlihat sangat tua dan usang, tergeletak sebuah benda yang berkilauan. Benda itu terlihat seperti sebuah benda kuno yang tertutup kain halus. Ada energi yang sangat kuat yang memancar dari benda itu, seperti ada sesuatu yang sangat penting yang tersimpan di dalamnya. Arif merasa seperti ada sesuatu yang mengharuskannya untuk mendekati benda itu. Tangan Arif gemetar saat ia mulai mengangkat kain penutup benda tersebut. Di bawah kain itu, Arif melihat sebuah benda yang sangat indah. Sebuah cincin besar yang terbuat dari logam yang tampaknya tidak dikenali,
dengan batu permata yang sangat berkilau di tengahnya. Batu permata itu tampak seperti menyerap cahaya di sekitar masjid, memancarkan aura yang begitu kuat. Arif merasa seperti ada suara yang menyuruhnya untuk mengenakan cincin itu. Ada rasa yang tak terungkapkan dalam dirinya, rasa penasaran yang mendalam, seolah benda itu memiliki jawaban untuk segala hal yang ia cari dalam hidupnya. Namun, sebelum Arif bisa menyentuh cincin itu, sebuah suara parau terdengar dari belakangnya, "Jangan sentuh itu." Arif terkejut dan langsung menoleh ke belakang. Di sudut masjid, tampak seorang pria tua mengenakan pakaian serba putih. Wajahnya tampak keriput, namun matanya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Pria itu mendekat dengan langkah yang tenang namun pasti, seolah ia sudah menunggu kedatangan Arif. "Siapa Anda?" tanya Arif dengan suara bergetar. "Apa ini? Apa yang terjadi di sini?" Pria tua itu tersenyum perlahan. "Aku Mbah Kanjeng Jimat. Ini adalah benda yang telah lama terpendam di sini, dan hanya orang yang terpilih yang bisa memahaminya." Arif merasa keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Ia tahu, saat itu juga, bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Mbah Kanjeng Jimat melangkah mendekat, dan dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan, ia berkata, "Anakku, kamu dipanggil ke sini untuk melanjutkan takdirmu. Namun, ingatlah, jalan yang akan kamu lalui tidak mudah. Takdir ini penuh dengan ujian, dan hanya keberanianmu yang akan menentukan arah perjalananmu." Suasana masjid menjadi semakin berat. Arif merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yang luar biasa, namun juga penuh ketakutan. Ia sadar bahwa apa yang baru saja dimulai di masjid ini akan membawa dampak besar dalam hidupnya. Arif berdiri kaku, menatap Mbah Kanjeng Jimat yang berdiri dengan tenang di hadapannya. Suasana dalam masjid terasa semakin mencekam, seolah waktu itu sendiri berhenti. Semua yang terjadi terasa begitu cepat, namun Arif tahu bahwa ia tak bisa mundur sekarang. Apa yang telah dimulai harus dilanjutkan. "Jalan yang akan kamu lalui, anak muda," Mbah Kanjeng Jimat melanjutkan dengan suara yang dalam dan penuh wibawa, "adalah jalan yang tak hanya menguji keberanianmu, tapi juga imanimu. Kamu akan menemui banyak rintangan yang mungkin tidak akan mudah kamu pahami, dan hanya keberanian yang sejati yang dapat menghadapinya. Tapi ingat, apa yang ada di hadapanmu adalah sebuah ujian besar." Arif menelan ludah, tubuhnya terasa dingin dan lemas. Ia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Mbah Kanjeng Jimat memandanginya dengan tatapan penuh harapan. "Jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini, kamu harus bisa mengendalikan dirimu dan melepaskan rasa takut yang ada di dalam hatimu." "Perjalanan apa, Mbah?" tanya Arif, suara tergagap. "Apa yang harus saya lakukan?" Mbah Kanjeng Jimat tersenyum tipis. "Ikuti aku." Dengan ragu, Arif mengikuti Mbah Kanjeng Jimat yang mulai melangkah menuju bagian belakang masjid. Pintu masjid terbuka lebar tanpa ada yang menyentuhnya, dan mereka melangkah keluar. Begitu mereka keluar dari masjid, Arif merasa seolah-olah ia meninggalkan dunia yang ia kenal. Tanah di bawah kaki mereka terasa seperti tanah asing, meskipun ia masih berada di desa yang sama. Semuanya terlihat berbeda, seolah dunia ini tak lagi milik manusia biasa. "Ini adalah dunia lain," kata Mbah Kanjeng Jimat tanpa menoleh, seolah tahu apa yang ada di pikiran Arif. Dunia tempat mereka yang tersesat mencari jalan. Dunia ini bukan untuk semua orang. Hanya mereka yang terpilih yang bisa memasukinya dan kembali dengan membawa kebenaran. Arif mengerutkan dahi, mencoba memahami kata-kata yang baru saja didengarnya. Apa maksud semua ini? Kenapa ia yang dipilih? Apa yang dimaksud dengan mereka yang tersesat? Namun, sebelum ia bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan, mereka tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik pepohonan.
gua itu tampak gelap dan dalam, dengan pintu masuk yang tertutup rapat oleh batu besar. Namun, Mbah Kanjeng Jimat tidak ragu sedikit pun. Ia melangkah maju, mengangkat tangan kanannya, dan dengan mudah batu besar itu bergeser, membuka jalan masuk ke dalam gua. Suara gesekan batu terdengar keras, namun tak ada yang tampak menghalangi langkah mereka. "Masuklah," kata Mbah Kanjeng Jimat dengan suara penuh kekuatan. "Ini adalah ujian pertama." Arif mengangguk, meskipun rasa takutnya semakin mendalam. Dengan satu langkah, ia memasuki gua itu, dan begitu ia melangkah lebih dalam, kegelapan menyelimuti sekitarnya. Hanya ada suara langkah kaki mereka yang bergema di dalam gua yang sepi. Namun, seiring mereka semakin jauh memasuki gua, Arif merasakan adanya sesuatu yang tidak biasa. Udara menjadi lebih berat, seolah ada kekuatan lain yang mengawasi mereka. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar dari balik bayangan gua, begitu pelan namun menembus telinga, seolah berasal dari kedalaman hati. "Beranilah, atau kamu akan terperangkap selamanya." Arif terkejut, hampir terjatuh. Mbah Kanjeng Jimat tetap melangkah dengan tenang, seolah tak terganggu oleh suara-suara itu. "Jangan takut dengan suara-suara itu. Mereka adalah ujian dari dalam dirimu. Tak ada yang lebih berbahaya daripada rasa takut itu sendiri," kata Mbah Kanjeng Jimat, menatap Arif dengan tatapan tajam. Mereka melanjutkan perjalanan mereka hingga sampai di sebuah ruangan yang luas di dalam gua. Ruangan itu dipenuhi dengan batu-batu berkilau yang tampak seperti permata, namun di tengah-tengah ruangan itu ada sebuah batu besar yang bersinar terang. Di atas batu itu, terdapat sebuah kotak kuno yang dikelilingi oleh cahaya lembut, seperti mengundang siapa saja yang berani untuk mendekatinya. "Disinilah ujian sesungguhnya dimulai," kata Mbah Kanjeng Jimat. "Ini adalah kotak yang berisi pengetahuan dan kekuatan besar. Namun, hanya mereka yang tidak tergoda oleh kekuatan dunia ini yang bisa membuka kotak itu." Arif mendekat, merasa ada dorongan yang kuat untuk membuka kotak tersebut. Ia bisa merasakan energi yang luar biasa memancar dari dalamnya. Batu besar di depan kotak itu memancarkan cahaya yang semakin terang, seolah menguji Arif. Namun, di saat yang sama, sebuah suara menggema di dalam kepalanya. "Ambillah. Ini adalah jalan menuju kekuasaan yang tak terbatas. Bukalah kotak ini, dan kamu akan memiliki segala yang kamu inginkan." Arif terkejut. Suara itu begitu menggoda, menawarkan kekuasaan yang begitu besar. Namun, hatinya berkata lain. Ia ingat kata-kata Mbah Kanjeng Jimat tentang rasa takut dan godaan yang mengarah pada kehancuran. Perlahan, Arif menarik tangan yang hampir menyentuh kotak itu, merasakan keberanian baru dalam dirinya. Mbah Kanjeng Jimat mengangguk, seolah tahu apa yang baru saja terjadi. Inilah ujian sejati. Mereka yang dapat mengatasi godaan duniawi akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari sekadar kekuasaan. Arif merasa dirinya lebih ringan, seolah telah melepaskan beban besar dari dirinya. Ia mengerti bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang harus ia jalani. Mbah Kanjeng Jimat tersenyum, penuh kebanggaan. "Kamu telah lulus ujian pertama," katanya. "Namun, perjalananmu belum selesai. Masih ada banyak ujian yang harus kamu hadapi." Setelah ujian pertama yang berat, Arif merasa semakin yakin bahwa ia telah memasuki perjalanan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Setiap langkahnya semakin mantap, meskipun ketakutan dan keraguan terus menggerogoti hatinya. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, dan lebih banyak ujian yang harus ia hadapi. Mbah Kanjeng Jimat, yang kini menjadi panduan dalam hidupnya, terus mengingatkan Arif tentang pentingnya keberanian sejati, keberanian yang bukan hanya mengalahkan rasa takut, tetapi juga mengalahkan godaan dan ego diri. Mereka melanjutkan perjalanan mereka lebih jauh ke dalam gua,
menyusuri lorong-lorong sempit yang semakin gelap. Hanya ada cahaya samar dari batu permata yang terpendar di sekitar mereka, memberikan sedikit penerangan di jalan mereka. Udara di dalam gua terasa semakin berat, semakin sesak, seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan mereka. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti. Di depan mereka, ada sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan bayangan gelap. Suara bisikan kembali terdengar, lebih jelas dan menakutkan, seperti suara ribuan orang yang berbicara dalam waktu yang bersamaan. Arif merasa seperti ada ribuan pasang mata yang menatapnya, menilai setiap gerakannya. Di tengah ruangan itu, ada sebuah patung besar yang terbuat dari batu hitam, dengan mata yang terbuat dari batu permata yang berkilauan. Mbah Kanjeng Jimat melangkah maju, dan Arif mengikuti di belakangnya. Ini adalah ujian kedua, kata Mbah Kanjeng Jimat dengan suara tegas. Patung ini adalah lambang godaan terbesar. Hanya mereka yang mampu melihat dengan mata hati yang akan bisa mengatasi godaan ini. Arif merasakan kehadiran patung itu yang menggetarkan, seperti patung itu hidup dan mengawasi setiap gerakan mereka. Suara bisikan itu semakin keras, semakin menggoda. Ambil kekuatan ini, Arif, suara itu berkata. Dengan kekuatan ini, kamu bisa memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan kebahagiaan yang tak terbatas. Hanya satu langkah lagi, dan dunia ini akan berada di bawah kendalimu. Namun, Arif ingat kata-kata Mbah Kanjeng Jimat tentang godaan dan ego. Ia menutup matanya sejenak, berusaha menenangkan diri. Semua yang ditawarkan suara itu terdengar begitu menggoda, begitu menjanjikan. Tetapi Arif tahu bahwa di balik semua itu, ada risiko yang mengerikan, kehilangan jati diri dan terjerumus ke dalam keserakahan yang tak berujung. Dengan perlahan, Arif membuka matanya dan menatap patung itu. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rasa takut dan godaan itu mulai memudar, digantikan oleh kedamaian yang mendalam. Arif merasa bahwa ia tidak membutuhkan kekuatan atau harta duniawi. Apa yang ia butuhkan adalah pengetahuan dan keberanian untuk menghadapinya. Tidak, aku tidak akan terjebak oleh godaan ini, kata Arif dengan tegas, matanya penuh keyakinan. Patung itu tiba-tiba mengeluarkan suara keras, seperti batu yang retak. Matanya yang terbuat dari batu permata memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, tetapi Arif tidak bergeming. Ia tetap berdiri tegak, menahan godaan itu dengan tekad yang kuat. Dengan sekali gerakan, Mbah Kanjeng Jimat mengangkat tangannya, dan suara yang menggoda itu pun hilang. Patung itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras, lalu pecah menjadi serpihan-serpihan batu yang jatuh ke lantai gua. Kedamaian kembali menyelimuti ruangan itu. Kamu telah lulus ujian kedua, Arif, kata Mbah Kanjeng Jimat dengan senyuman penuh kebanggaan. Kamu berhasil mengalahkan godaan terbesar dalam hidupmu. Namun, perjalananmu belum selesai. Arif merasa lega, namun juga tahu bahwa ujian selanjutnya akan lebih berat lagi. Ia bertanya, Mbah, apa ujian berikutnya? Mbah Kanjeng Jimat menatap Arif dengan tatapan yang penuh arti. Sekarang, ujianmu adalah ujian terakhir, ujian yang akan menguji sejauh mana kamu memahami arti dari keberanian sejati. Mereka melanjutkan perjalanan mereka ke dalam gua, namun kali ini, jalan yang mereka lewati terasa semakin sempit dan gelap. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah ruangan yang sangat luas, penuh dengan cahaya terang yang datang dari langit-langit gua. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah sumur besar yang airnya berkilau seperti kaca. Disinilah ujian terakhir akan terjadi, kata Mbah Kanjeng Jimat dengan suara serius. Sumur ini adalah cerminan dari jiwamu. Air di dalamnya akan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Hanya mereka yang benar-benar siap untuk menghadapi diri mereka sendiri yang bisa melihat air itu dengan jernih. Arif menatap sumur itu dengan cemas.
ia merasakan sesuatu yang aneh dan misterius. Langkahnya terasa berat, seolah air di dalam sumur itu mengundangnya untuk melihat lebih dalam, untuk melihat sesuatu yang mungkin tidak ia inginkan. Tanpa berkata apa-apa, Arif mendekati sumur itu dan melihat ke dalamnya. Apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Di dalam air itu, ia melihat bayangannya sendiri, tetapi kali ini, bayangannya tampak lebih tua, lebih lelah, dan penuh dengan penyesalan. Arif melihat dirinya terjatuh, terjebak dalam ego dan keserakahan, kehilangan arah hidup. Namun, di sisi lain, ia juga melihat bayangan dirinya yang lain, sebuah versi dirinya yang lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Bayangan itu memberikan senyum yang penuh pengertian, seolah mengajarkan Arif tentang pentingnya keberanian untuk berubah. Arif terdiam sejenak, menyadari bahwa inilah ujian sejatinya. Air di dalam sumur ini tidak hanya mencerminkan dirinya, tetapi juga jalan yang harus ia pilih, jalan menuju penerimaan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Sekarang kamu tahu, kata Mbah Kanjeng Jimat dengan lembut. Keberanian sejati bukan hanya tentang mengalahkan rasa takut, tetapi juga tentang berani menghadapi diri sendiri. Kamu telah melampaui ujian-ujian ini dengan penuh keyakinan. Arif menatap sumur itu satu kali lagi, dan kali ini, ia merasa damai. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Dengan tekad yang bulat, ia berbalik menghadap Mbah Kanjeng Jimat, siap untuk melangkah ke dunia yang lebih besar. Dari ketakutan dan kebingungan, Arif akhirnya menemukan kedamaian dan kebijaksanaan yang luar biasa. Perjalanannya mengajarkan kita tentang keberanian sejati dan arti dari penerimaan diri.